ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan tahajud. Allah mengutus 4 malaikat untuk menyampaikan janjinya. Siapa saja malaikat tersebut dan apa janji mereka? Malaikat Jibril berjanji, siapa saja dari umatmu yang bersalawat 10 kali sehari, akan aku bimbing tangannya saat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Malaikat Mikail, sang pembawa rezeki berjanji, bagi yang bersalawat kepadamu, akan aku jamin rezeki mereka cukup untuk dunia dan akhirat. Malaikat Israfil berjanji, bagi umatmu yang bersalawat, aku akan pastikan mereka mendapatkan syafaatmu di akhirat. Dan terakhir Malaikat Israel, pencabut nyawa berjanji, bagi umatmu yang bersalawat akan aku buat kematian mereka menjadi lembut. Ingatlah betapa besar kasih sayang Allah melalui sholawat. Tidak boleh melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan irama-irama. Karena melantunkan, memasukkan irama ke dalam ayat Al-Quran adalah perbuatan yang terlarang. Oh gitu ya? Iya. Sekarang kita dengar Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu ada iramanya enggak? Ada. Gimana baca Al-Fatihah enggak pakai irama? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Siapa bilang enggak ada iramanya? Azan enggak boleh panjang-panjang. Loh, azan di Saudi Arabia? Allah. Panjang. Azan enggak pakai irama gimana bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang muazinnya Babin Kamtibmas. Mereka walaupun polisi, walaupun tentara, Babinsa nggak tinggal sholat berjamaah. Kalau azannya lembut, jamaahnya tidur. As-salatu khairum minan naum. Maka Pak Babinsa dengan Babin Kamtibmas dia robah iramanya. As-salatu khairum minan naum. Langsung jamaah siap. Apakah penyakit fisik itu diakibatkan dari dosa yang pernah kita perbuat? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Saya mulai dari yang tidak dulu. Maaf, Nabi Ayub misalnya. Kenal Nabi Ayub, Bu? Di mana kenalnya? Masya Allah. Suka agak bingung ya kadang-kadang. Udah semakin sore. Baik. Nabi Ayub itu punya dosa apa? Nabi, Rasul, ibadahnya rajin, dekat dengan Allah, diuji dengan penyakit, sakit. Jadi jangan disimpulkan setiap penyakit itu pasti punya dosa, belum tentu. Ya, tapi diuji dengan penyakit dan beliau sabar. Ya, kadang-kadang di antara penyakit itu ujian untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Ini orang rajin ke masjid nih, diuji coba, kasih sakit kakinya, masih ke masjid nggak? Masya Allah. Dan tidak sedikit orang masih berangkat, gitu, itu ujian. Tampilkan, sepanjang masih ada, saya lakukan. Abdullah bin Abi Umi Maktum, itu matanya nggak bisa lihat, Pak, buta. Jarak rumah sekitar 500 meter lah dari masjid, ya, sampai 1 kilo. Minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, saya nggak punya penuntun, subuhnya agak susah, boleh nggak saya di rumah? Kata Nabi, atas ma'al adhan, kamu dengar adhan? Bala, iya. Madum tatas ma'al adhan fa'adliya fil masjid. Selama dengar adhan, tunaikan di masjid. Beliau berusaha. Jadi tidak harus penyakit fisik itu selalu berkorelasi dengan dosa yang dilakukan, belum tentu. Tapi ada juga memang penyakit-penyakit fisik yang datang karena pengaruh-pengaruh dosa. Ada. Ya, nggak usah banyak tafsir deh. Orang yang banyak dosa itu pasti berpengaruh pada keadaan fisiknya. Nggak percaya silahkan keluar dari sini ya, pakai sepatu orang lain. Jangan sepatu bapak, pakai aja sepatu orang. Itu pasti di tengah jalan Anda banyak pikiran itu, nggak akan tenang. Gak akan tenang begitu dipakai, sudah gelisah, tengok kanan, tengok kiri gitu kan. Udah gak tenang di jalan, sampai mimpi pun kebayang juga gitu. Pasti akan berpengaruh. Ujung-ujungnya apa? Pusing. Ya Masya Allah. Gak ada obatnya tuh, silahkan makan Panadol tuh. Gak akan sembuh-sembuh. Karena yang bermasalah jiwanya, bukan penyakit khususnya gitu. Jelas ya? Jadi ada penyakit-penyakit yang memang dampaknya dari penyakit hati, kemudian nular ke fisik. Tapi tidak semua penyakit fisik diakibatkan oleh dosa-dosa. Tapi kalau Anda sadar pernah berbuat salah dalam kehidupan, tidak ada salahnya kita beristighfar karena kita nggak bebas dari dosa. Silahkan Pak, begitu sakit Bu ya, istighfar. Sehat gak mau istighfar, dikasih sakit gak mau istighfar juga. Anda mesti dikasih apa lagi supaya mau istighfar?